Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat yang sudah dicurahkan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat yang paling agung. Mudah-mudahan dua kenikmatan ini tetap dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dua kenikmatan ini bisa menjadikan kita hamba yang semakin hari semakin soleh, semakin banyak amal ibadahnya, semakin minim kesalahan dan keburukan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan ketika Allah mencabut nyawa kita, kita semuanya meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun dua ayat yang terakhir, ayat 9 dan ayat 10, menggambarkan tentang penyesalan orang-orang munafik ketika mereka meninggal dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di ayat ke-11 Allah mengatakan wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila waktu kematian itu sudah tiba, ajal itu sudah tiba, maka Allah tidak akan pernah menunda kematian tersebut. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata orang-orang munafik ketika dia meninggal dunia, dia minta, ya Allah, boleh enggak ditunda sebentar? Pertanyaannya, kenapa mereka minta ditunda? Jawabannya hanya ada dua di dalam ayat ini. Yang pertama, mereka minta fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andaikan engkau bisa menunda sedikit ajal kami, fa asaddaqa wa akun minas salihin, kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berikanlah infak dari harta rezeki yang telah kami berikan kepada kamu min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, minggu kemarin kita sudah bahas salah satu sedekah yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita setelah kita meninggal dunia adalah wakaf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aset wakaf tunai di Indonesia per tahunnya itu mencapai 2000 triliun, hampir sama dengan APBN. Wakaf tunai yang dikumpulkan di tahun 2020 mencapai 180 miliar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita rujuk kepada pola kehidupan para sahabat, saya ambil dari kitab Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan begini, ma baqiya ahadun min ashabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu maqdirah illa waqafa waqfan. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan tidak ada seorang sahabat pun apabila mereka mempunyai maqdirah, maqdirah itu punya aset, kemudian punya kekuatan finansial, ataupun mereka punya kemampuan, kecuali mereka berwakaf. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf ini menjadi gaya hidup para sahabat karena kekekalannya memberikan pahala walaupun kita kemudian sudah meninggal dunia. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, pada pagi ini kita akan membahas, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis wakaf. Nanti kita akan bahas yang saya janjikan minggu kemarin, bagaimana dengan kedudukan wakaf tunai yang hari ini menjadi gerakan nasional wakaf tunai yang baru dideklarasikan oleh Presiden Jokowi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi peruntukan wakaf itu ada dua.
Supaya ini agak sederhana saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dengan sangat mudah, tapi kalau didalami nanti kita pelajari lebih mendalam. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada namanya wakaf ahli atau wakaf ala aulad. Jadi peruntukannya, saya mewakafkan harta yang diperuntukkan untuk kepentingan ataupun jaminan sosial lingkungan keluarga saya, anak-anak saya. Bapak punya aset, lalu Bapak aset itu Bapak wakafkan, Bapak cari nazirnya, dikelola. Tujuannya untuk apa? Keuntungan aset ini menjamin bukan hanya anak saya, cucu dan cicit saya itu bisa survive hidup, ada pendapatannya, bisa sekolah, dapat beasiswa. Itu wakaf li ahli. Jadi wakaf yang saya tujukan untuk pengelolaan keluarga dan keturunan saya. Itu peruntukannya. Peruntukan yang kedua, wakaf lil khairi, wakaf untuk kemaslahatan umat. Saya wakafkan tanah ini untuk kepentingan masjid. Saya wakafkan tanah ini untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat bahwa hukum wakaf itu adalah sunnah. Sunnah ataupun jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya menerjemahkannya, kalau kita melakukannya berpahala, kalau kita tidak melakukannya maka kita menyesal. Bukan tidak apa-apa, menyesal Anda tidak melakukannya. Ini kesempatan yang Allah berikan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wakaf khair ini terbagi kepada dua. Jadi ada wakaf lil aulad peruntukannya, lalu ada wakaf lil khairi, wakaf untuk keturunan, ada wakaf untuk kebaikan. Wakaf kebaikan ini dibagi kepada dua. Ada wakaf khas, ada wakaf am. Wakaf khas itu khusus, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah punya aset, punya tanah, Bapak wakafkan ini untuk kuburan, maka tidak boleh dibangun masjid, kuburan. Kalau ini kemudian diwakafkan untuk masjid, tanya dulu. Ya, saya sering nanya, ini wakaf untuk masjid. Ini untuk masjid maknanya dibangun masjid atau untuk kemanfaatan masjid? Beda dia. Kalau wakafnya untuk masjid, yang dimaksud adalah Bapak bangun masjid di atas tanah saya. Kalau di dalam satu kampung itu sudah ada satu masjid, kita bangun lagi, itu bisa jadi ribut. Tapi kalau kemudian dia katakan, ini wakaf tanah saya untuk kepentingan masjid, terserah mau digunakan apa, boleh Pak. Di atas tanah wakaf itu kita cari dana berikutnya, kita bangunkan rumah sewa misalnya. Maka kemudian kita sewakan rumah, harga sewanya itu kemudian kita gunakan untuk operasional masjid, untuk membayar listrik masjid, untuk membayar dan membeli AC masjid, dan memberikan kafalah honorarium misalnya untuk semua pengelola masjid. Diambil dari mana? Dari pengembangan harta wakaf. Jadi wakaf khairi ini ada dua. Yang pertama wakaf khas, peruntukannya sangat khusus sehingga nggak bisa kita bawa ke tempat yang lain. Dan yang kedua wakaf am, wakaf umum untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh misalnya kalau di Aceh kita sudah mendapatkan manfaatnya, Masya Allah, wakafnya Habib Buga. Coba bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak tahun 2006 ya, kita mendapatkan manfaat bagi jamaah haji dan umroh Aceh dari produktivitas harta wakaf yang diwakafkan oleh Habib Buga 200 tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka, 1800. Dan wakafnya ini untuk kepentingan orang Aceh, tapi dikhususkan untuk 4 kategori kalau saya tidak salah. Yang pertama, untuk masyarakat Aceh yang bermukim di Mekah, maka silakan gunakan wakaf ini, boleh tinggal di atas tanah ini. Dan yang kedua, untuk masyarakat Aceh yang pergi haji dan umroh, silakan tinggal di sini. Dan yang ketiga, untuk masyarakat Aceh yang belajar di sana dalam mazhab Syafi'i. Jadi maknanya kalau dia mazhab Hambali, Maliki, kuliahnya di Ummul Qura ataupun di Madinah, tidak boleh tinggal di sini karena khusus mazhab Syafi'i. Dan yang keempat, kalau masyarakat Aceh meninggal dunia, semuanya nggak ada lagi masyarakat Aceh, diperuntukkan untuk kepentingan kaum muslimin bagi mereka yang bermazhab Syafi'i. Nah, apa yang kita rasakan sekarang? Karena kita pergi, kan masuk nih kategori masyarakat Aceh yang pergi haji dan umroh ke sana, tinggal di sana. Berarti kan kita gratis tinggal di sana, di atas tanah wakaf itu. Dan tanah wakaf itu hari ini menjadi 4 hotel besar. Sepatutnya kita tinggal di situ gratis, tapi kemudian karena ini dibisniskan, maka kompensasi dari biaya tinggal itu dikembalikan kepada jemaah haji yang berangkat melaksanakan ibadah haji. Habib Buganya mana? 200 tahun lalu sudah meninggal dunia. Pahalanya
terus mengalir. Ini yang saya katakan kemarin, makna shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Kita meninggal dunia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pahalanya akan terus mengalir. Kenapa? Karena menyedekahkan aset ma'abaqa'a ainihi, aset itu tetap bertahan, manfaatnya kemudian digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah pada subuh ini kita bahas apa itu jenis-jenis wakaf. Nah, jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita bagi kepada 3 untuk menjelaskan tentang jenis wakaf ini. Yang pertama, harta yang tidak bergerak. Ini yang paling banyak hari ini dilakukan oleh kaum muslimin. Tanah, rumah, ya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diwakafkan. Yang kedua, harta benda yang bergerak. Ya, harta benda yang bergerak tapi selain daripada uang, karena saya ingin membahas nanti khusus tentang wakaf uang. Jadi harta benda bergerak tapi bukan uang. Kalau tadi harta benda tidak bergerak, sekarang harta benda bergerak selain daripada uang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak. Misalnya Bapak punya surat berharga, Bapak punya hak cipta, hak intelektual, Bapak wakafkan. Keuntungan dari situ kemudian terus diambil manfaat untuk kaum muslimin. Bapak punya mobil, Bapak wakafkan. Nah, dalam wakaf ini Pak, tidak boleh kita mewakafkan yang sekali pakai itu habis. Contoh, saya wakafkan nasi 1 bungkus. Gimana manfaatnya? Manfaatnya kita makan, itu sedekah namanya. Lalu yang membedakan kemarin pembahasan tentang wakaf, bukan sama sebagaimana kalau celeng ini kita kasih selesai, itu sedekah. Wakaf itu harus ada ikrar untuk membedakan ini sedekah, zakat atau wakaf. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada nazir yang mengelolanya. Jadi kita tahu siapa yang akan mengelola harta ini sehingga manfaatnya bisa diambil. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka wakaf benda tidak bergerak bisa seperti mobil. Bapak punya mobil, Bapak wakafkan ke pesantren. Selama pesantren menggunakan mobil ini, Bapak berpahala. Ya, karena manfaatnya yang diambil. Kemudian Bapak punya rumah, Bapak wakafkan, dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, maka selama itu Bapak berpahala. Lalu untuk kategori waktunya, ada wakaf mu'abbad, ada mu'akkad. Ini sebenarnya kalau kita turunkan akan menjadi panjang penjelasan kita, tapi saya coba sederhanakan. Ada mu'abbad itu wakaf selama-lamanya. Di sini terjadi perbedaan mazhab di kalangan ulama fikih. Dalam fikih Syafi'i, sepanjang bacaan saya, Maliki dan Hambali, barang yang sudah diwakafkan itu milik Allah. Jadi nggak boleh lagi ditarik. Dalam mazhab Hanafi, harta yang diwakafkan itu milik si pewakif. Jadi bisa dia ubah kembali setelah beberapa tahun. Nah, cuman dalam pembahasan masalah waktu ada mu'abbad, saya wakafkan selama-lamanya. Ada mu'akkad, saya wakafkan untuk 5 tahun saja. Setelah 5 tahun saya ambil balik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Undang-Undang Wakaf Indonesia tahun 2004 itu diakomodir. Ada wakaf mu'abbad, ada wakaf mu'akkad. Bagaimana kemudian kalau Bapak mewakafkan rumah, tapi Bapak katakan begini caranya. Ini anak-anakku yang kucintai, aku wakafkan rumah ini setelah aku meninggal dunia. Jadi wakaf dengan menggunakan wasiat. Nanti ada wakaf asuransi. Ini ada Ustaz ini pegiat asuransi syariah di sini. Nanti kita dulu sudah pernah kita bahas. Jadi wakaf itu baru terjadi setelah kita meninggal dunia. Syaratnya hanya satu, Pak. Tidak boleh kita wakafkan yang sifatnya wakaf wasiat itu seluruh harta yang kita punyai. Karena dalam wasiat itu yang boleh dieksekusi hanya sepertiga harta. Maknanya apa? Kalau Bapak punya 3 rumah, Bapak katakan kalau saya meninggal dunia, wahai anakku 3 rumah ini saya wakafkan, maka si ahli waris tidak boleh mengeksekusinya kecuali mereka sepakat semua. Sepakat untuk kasih ke orang tua. Kenapa? Karena meninggal dunia warisan adalah salah satu perpindahan harta. Kepemilikan harta itu terjadi dengan harta warisan. Maka ketika kita meninggal dunia, harta itu menjadi milik anak. Yang boleh kita wasiatkan itu hanya sepertiga daripada harta. Jadi harta wakaf, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sifatnya wasiat itu bisa terjadi apabila kemudian harta itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan
kepada ahli waris dalam bentuk wasiat tidak melebihi sepertiga harta. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi harta bergerak, harta tidak bergerak, dan ada pembahasan tentang wakaf uang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, cuman waktu kita sudah sangat cepat pagi, ini sudah 6:30. Insyaallah sebenarnya saya ingin bahas khusus tentang wakaf tunai pada hari ini, tapi insyaallah akan saya lanjutkan di minggu yang akan datang. Kita akan melihat wakaf tunai, bagaimana wakaf tunai hari ini digunakan oleh pemerintah kita supaya kita punya pemahaman yang benar terhadap pengelolaan wakaf. Jangan kemudian kita terprovokasi, oh ini wakaf tunai ini dipakai oleh pemerintah untuk bangun, nanti uangnya bagaimana? Nah, nanti kita lihat bagaimana perlakuannya dalam fikih, bagaimana perlakuannya di dalam undang-undang, dan apa yang ditawarkan oleh pemerintah kita. Tapi intinya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wakaf ini mengekalkan harta kita untuk mendapatkan manfaat. La yuhab, tidak boleh dihibah. La yuras, tidak boleh diwarisi. Dan la yubah, tidak boleh dijual. Maka selama itu tidak dilakukan, selama itu memberikan manfaat, kita meninggal dunia, pahala kita akan terus mengalir ke dalam rekening-rekening tabungan kita yang akan memberat timbangan hasanat kita di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita rujuk lagi kepada ayat Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum sampai pada kebaikan yang agung sebelum kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Pagi ini lewat celeng kita kasih 10.000, itu harta biasa, Pak. Sekarang pertanyaannya, mana harta yang paling Bapak cintai dalam hidup ini? Rumah, aset, saham, tanah? Yang paling mulia, Umar bin Khattab mendapatkan tanah Khaybar, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku belum pernah dapatkan aset harta seperti ini selama hidupku. Apa yang aku lakukan?" Nah, ini. Jadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tanah yang paling dicintai oleh Umar. Apa kata Rasulullah? Tahan tanah tersebut, berikan manfaatnya untuk kaum muslimin. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dunia, pahala terus mengalir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa merealisasikan pola hidup, gaya hidup, melakukan wakaf. Dan para sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu Islam wa Adidaltuhu, bahwa para sahabat itu apabila punya miqdarah, punya kemampuan, maka mereka akan berwakaf. Nah, kita hari memahami, saya bisa berwakaf kalau saya jadi orang kaya, punya tanah, punya rumah. Ternyata tidak. Kita juga bisa berwakaf dengan hanya mempunyai uang 10.000. Tapi sifatnya wakaf tunai. Ini yang akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Bagaimana kedudukannya dalam fikih, dan bagaimana kedudukannya dalam undang-undang dan perlakuannya hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.